Meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir, tapi kita jangan patah semangat. Kita harus menjadi generasi pemenang. Bapak Yohanes Aritonang, tanggal 4 yang lalu kita merayakan ulang tahun paroki Tebet, paroki kita ini yang ke-55. Ya, serentak juga kita merayakan pelindung paroki ini Santo Fransiskus dari Assisi. Jadi saya tergoda untuk bertanya, apakah ada satu doa dari Santo Fransiskus Assisi yang Bapak sukai? Memang ada beberapa doa dari Santo Fransiskus Assisi, semuanya saya suka, Pastor. Tapi ada satu doa yang secara khusus kalau saya bacakan atau juga dibacakan di gereja, itu sangat menyentuh saya, Pastor. Doa apa itu? Doa damai namanya, Pastor. Boleh dibacakan, Pak Aritonang? Oke, saya akan coba baca, Pastor. Doa damai. Tuhan, jadikanlah daku pembawa damai-Mu. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci, aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Demikian doa damai itu, Pastor. Baik, terima kasih. Saya malah bertanya begini, Pastor. Ya. Banyak orang yang meminta, kalau dia meminta kepada Tuhan, dia minta misalnya kekayaan atau usia panjang, atau mungkin seperti Nabi Salomo itu misalnya meminta hikmat dan dipenuhi oleh Tuhan. Nah, kenapa Santo Fransiskus ini malah meminta kedamaian seperti itu, Pastor? Apa ada latar belakang ini, Pastor? Ya, Santo Fransiskus minta bukan pertama kedamaian, tetapi minta supaya dia menjadi pembawa damai. Pembawa damai. Ya. Itu ada latar belakangnya. Santo Fransiskus belajar dengan dan dalam bahasa Latin. Ya. Nah, dalam bahasa Latin itu banyak pepatah yang mengungkapkan hikmat dan kebijaksanaan orang, ya, yang menjadi penyemangat, yang menjadi inspirasi hidup untuk dan juga inspirasi perjuangan. Salah satu misalnya, si vis pacem para bellum. Jika Anda menginginkan damai, siapkanlah perang, ya, siapkanlah peperangan, ya. Itu. Nah, karena itulah pada tahun 1201 Santo Fransiskus sangat antusias untuk ikut berperang melawan kota Perugia karena sudah termakan pepatah si vis pacem para bellum. Jadi kalau mau Assisi hidup dalam damai, dalam kedamaian, harus berperang melawan kota tetangganya Perugia yang kerap kali mengusik mereka karena masalah ekonomi dan juga masalah politik. Dan ayahnya sangat mendukung, ya, karena pada zaman itu hanya ada dua nampaknya kemungkinan untuk promosi, ya, untuk merebut simpati publik, atau menjadi pebisnis ulung seperti Pietro Bernardone ayah Fransiskus itu, atau menjadi satria atau serdadu. Ya. Nah, apa yang terjadi? Setelah Assisi bertempur melawan Perugia, ternyata Assisi kalah dan Fransiskus muda itu ditawan 1 tahun di penjara.
Nah, dengan kondisi berhimpit-himpitan, tidak bisa tidur, tidak cukup makan minum, maka ia jatuh sakit, ya, jatuh sakit. Nah, pengalaman itu menyadarkan Santo Fransiskus lebih baik menciptakan, memelihara perdamaian daripada menggagas perang, ya. Ya. Kedua, Santo Fransiskus kan juga mengalami dampak buruk dari perang salib, ya. Ya. Tidak ada yang untung, ya. Yang kalah jadi abu, yang menang pun berdarah-darah, ya. Dua-duanya rugi. Ya, ini latar belakangnya. Ya, Pastor. Berarti ada situasi yang membuat doa ini tercipta. Apakah doa ini tercipta satu kali jadi begitu atau sepotong-sepotong, ada pengalaman-pengalaman? Karena beberapa dari saya lihat begitu, Pastor, ada bahkan doa itu yang memang agak susah dilakukan, Pastor. Doa ini bukan dikarang sekali jadi, ya. Tapi setiap kali ada pengalaman pahit, ada pergumulan, ya, dicerna oleh Santo Fransiskus dengan ambisi ingin membawa damai, ya. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Nah, maka misalnya ketika sampai kepada bait, coba baca tentang penghinaan. Ya. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Nah, setelah lepas dari penjara di Perugia, Pietro Bernardone berharap Fransiskus mulai terlibat di toko ayahnya, ya, dan pelan-pelan nanti mewarisi usaha tersebut. Tapi apa yang terjadi? Fransiskus mulai berpikir tentang hal lain, ya. Dia membangun kembali gereja San Damiano yang hampir runtuh itu. Ya. Dan untuk itu kerap kali dia ambil kain yang mahal-mahal dari toko ayahnya, dijual dengan harga miring supaya bisa membeli batu, bisa membeli semen, ya, untuk merenovasi gereja itu. Dan ayahnya marah besar, ya, karena ayah sebagai pebisnis pasti memegang pepatah hemat pangkal kaya, ya, boros pangkal miskin. Ya. Nah, maka suatu hari ayahnya menangkap Fransiskus lalu menyeretnya ke alun-alun Uskup Assisi, ya. Karena zaman itu kalau orang mau mencari keadilan, orang pergi kepada Bapak Uskup, ya, yang dapat memutus perkara-perkara yang menyangkut keadilan. Nah, di depan banyak orang, Pietro Bernardone mempermalukan Fransiskus dengan mendakwanya telah menghambur-hamburkan kekayaannya. Dan ayahnya berharap uskup segera menjatuhkan hukuman paling berat untuk memberikan pelajaran kepada Fransiskus. Nah, Fransiskus sungguh merasa terhina, dipermalukan oleh ayahnya sendiri. Itu pasti menjadi pergumulan tersendiri, ya. Ya, di satu pihak ia merasa sakit hati, dipermalukan, dihina. Tapi pihak lain sebagai anak yang baik, ya, yang terdidik juga dia ingat perintah Allah yang keempat, hormatilah bapak ibumu. Ya. Maka dalam konflik, ya, harus patuh kepada perintah Tuhan. Dengan pengalaman pahit bersama dengan ayahnya, ia mulai berdoa. Coba tolong bacakan sekali lagi. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Ya, itu dia, ya. Itu macam seri dari pergumulan yang berat tetapi menghasilkan doa yang indah, ya. Ya, Pastor. Nah, masih ada yang lain Pak Aritonang, misalnya, ya, tentang kecemasan. Bisa dibacakan? Ya, di sini ada doa tentang kecemasan. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Ini mungkin ada situasi atau cerita, Pastor, munculnya doa ini, Pastor. Penduduk kota kecil Gubbio sudah lama sangat menderita karena ada serigala yang sudah sulit mencari makan di sekitar itu, akhirnya masuk kampung.
mengincar ternak penduduk. Dan penduduk merasa terancam, terutama khawatir kalau anak-anak jadi korban. Ya. Tetapi mereka tak berdaya. Bagaimana caranya ya menjinakkan serigala ini, karena membunuh tidak tega. Tapi keselamatan orang umum prioritas. Maka Santo Fransiskus ketika mendengar kejadian itu, ya segera pergi ke Gubbio itu. Lalu ia bertanya kepada penduduk bla bla bla, dan orang mengatakan, dan dia bertanya dari mana biasanya serigala itu muncul. Dari sana katanya, ayo ikut saya. Semua orang melarang karena tahu serigala itu buas, ya. Tetapi Fransiskus bagaikan kawan dari serigala itu, dia pergi ke arah itu dan mulai memanggil, hai serigala mari. Dan memang serigala itu muncul. Lalu dia menasihati, mengapa kamu menebarkan ancaman dan ketakutan untuk warga kota Gubbio ini? Ya. Nah begini, kita adakan perjanjian. Kamu jangan sekali-kali lagi muncul dan memberi kesan akan membahayakan penduduk Gubbio, tetapi saya akan memerintahkan penduduk Gubbio untuk secara teratur menyiapkan makanan untukmu. Ya, penduduk Gubbio patuh pada nasihat Fransiskus, maka secara teratur mereka bergiliran menyediakan dagingnya untuk serigala itu, dan serigala itu menjadi sahabat warga kota Gubbio. Ya. Nah, lihat bagaimana Fransiskus membawa damai, ya. Perdamaian bukan hanya antar manusia, tetapi antar manusia dan binatang buas. Lalu masih ada yang lain juga Pak Aritonang, patut dicerna. Ya. Nah, kita sampai ke ayat ini ya Pak Aritonang. Ya. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Pada suatu hari, Fransiskus berjalan di hutan, ya macam piknik atau apa, menikmati udara segar. Tiba-tiba ia disergap oleh penyamun, dipukuli, dirampas barangnya, ditelanjangi, ya pakaiannya diambil. Lalu Fransiskus dicampakkan ke bekas sumur tua, musim dingin, penuh dengan salju. Maka ya pasti dia menderita kedinginan, ya. Karena itu muncul kesedihan mendalam. Dan ketika ia melihat penyamun sudah pergi, ia merangkak keluar. Lalu mulai dia bernyanyi, ya, memuji Tuhan. Menyanyikan lagu puji-pujian dan sampai ke biara. Ia bukannya mengomel, bukan merajuk, bukan baper, ya. Tetapi ia mulai juga mengajak saudaranya menyanyikan lagu puji-pujiannya. Nah itulah ketika terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Ya. Kemudian masih ada juga yang menarik untuk diperhatikan dari doa ini, yaitu tentang perselisihan. Bisa dibacakan? Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Itu Pastor. Ayat ini pun ada latar belakangnya, ya. Jadi wali kota Assisi itu mendukung Perugia untuk berperang, ya. Karena wali kota ini didukung oleh Kaisar Jerman, jadi punya kepentingan. Uskup Assisi tidak setuju, ya, bagaimanapun perang itu jahat, ya. Nah, maka muncul perselisihan hebat antara Podesta atau wali kota itu dengan Uskup Guido, ya, Uskup Assisi. Perselisihan sedemikian rupa sampai uskup mengekskomunikasikan Podesta tersebut, ya. Tidak boleh ke gereja, tidak boleh lagi menyambut komuni dan seterusnya. Nah, sebaliknya wali kota itu karena merasa disakiti, ya, disingkirkan, ya juga mengucilkan
Uskup Guido ya, dengan memutuskan segala tali hubungan ya, sampai hasil perkebunan keuskupan tak bisa dijual, dan sebaliknya kalau keuskupan membutuhkan barang-barang tak bisa masuk, jadi macam embargo ya Pastor. Ya. Nah, keadaan perselisihan antara dua pimpinan, satu pimpinan kota, yang satu pimpinan gereja di kota yang sama, menyengsarakan rakyat ya. Ibaratnya ya, dua gajah bertarung, semut yang mati terinjak-injak. Waktu itu Santo Fransiskus dalam keadaan sudah sakit berat. Dia tidak mungkin lagi keluar dan untuk menjumpai uskup atau podesta itu. Maka ia mengarang bait itu ya, yang mengarang itu, lalu diaturlah siasat untuk mempertemukan podesta dengan uskup. Nah, ketika sepakat waktunya, lalu beberapa yang diutus oleh Santo Fransiskus itu pergi ke istana uskup. Rupanya wali kota juga sudah ada di situ, orang ramai juga hadir. Maka mereka segera menyanyikan bait tersebut ya, dengan mengatakan ini dikarang oleh Santo Fransiskus yang sudah mati-matian berusaha untuk membawa damai. Ya. Nah, belum selesai bait itu dinyanyikan, wali kota itu tersentuh, merasa malu, lalu ia berlutut dan segera mencium kaki Bapak Uskup ya, minta maaf. Karena dia sebagai wali kota harusnya melindungi seluruh warga, termasuk Bapak Uskup ya. Tetapi malah ia arogan dengan kekuasaannya. Dan Bapak Uskup juga terharu melihat wali kota itu merendahkan diri dan minta ampun, minta maaf. Bapak Uskup itu segera memeluk wali kota itu, menyuruhnya berdiri, dan mereka berdua berrangkulan ya. Dan Uskup berkata, sesungguhnya saya yang harus terdahulu, yang paling dahulu memaafkan kamu ya, tetapi saya rupanya masih tinggi hati ya, tidak punya kemampuan untuk memaafkan. Nah begitu, lalu muncul sukacita luar biasa, semua orang tepuk tangan melihat dua pimpinan itu ya berdamai kembali. Ya, itu ceritanya luar biasa sebenarnya. Luar biasa, Pastor. Nah, Pak Aritonang, tadi kan Bapak mengatakan ya tertarik dengan doanya, atau doa ini berkesan bagi Bapak. Iya, Pastor. Saya ingin tahu ya, Bapak sebagai seorang awam, juga sebagai umat yang aktif di paroki ini, juga sebagai seorang profesional, bagaimana kira-kira doa ini? Apakah doa ini menjadi pegangan hidup, atau malah menggugat, atau malah kadang-kadang mengganggu perasaan dan ketenangan hati Bapak? Ya, terima kasih Pastor. Pertanyaan itu memang di satu sisi juga menjadi tantangan bagi saya. Memang enak membacakan doa ini, kita tersentuh Pastor. Tetapi kalau kita menjadi orang yang melaksanakan ini, itu kadang-kadang tidak mudah Pastor. Karena perlu kesadaran juga, harus kembali kepada kekuasaan Tuhan. Kalau saya melihat seperti misalnya bahwa diampuni itu hal yang tapi mengampuni itu ada hal yang ilahi seperti itu misalnya. Bagaimana saya bisanya mengampuni orang bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Kalau saya disakiti, itu kan tidak mudah Pastor di zaman sekarang ini. Kadang kita dihina orang, kita disakiti, kita dibuat sedih oleh orang lain. Bagaimana kita melakukan hal yang sebaliknya? Ini semua yang disampaikan oleh Santo Fransiskus ini adalah memang hal-hal yang dilakukan oleh Yesus Pastor. Jadi memang menggugat dalam arti sebagai manusia biasa, saya pasti tidak bisa melakukan ini. Baik Pak Aritonang. Ingat ya, Santo Fransiskus itu juga membutuhkan waktu dan proses ya, untuk sampai kepada doa yang ini otentik ya, doa yang luar biasa ini. Bukan pergumulan sejenak. Saya rasa pergumulan Bapak itu mirip juga dengan Santo Fransiskus ya. Nah maka selagi kita belum sampai ke level itu seperti Santo Fransiskus,
menurut pendapat saya ada 2 hal yang penting atau malah 3 ya. Pertama, jangan pernah muncul atau walaupun muncul tapi jangan pernah melakukannya, yaitu balas dendam. Ya. Dan itu membuat kita akan makin terpuruk ya. Permusuhan dirawat sedemikian rupa membuat tidak ada ketentraman di hati dan hidup kita terancam. Kedua, ya, kita belajarlah dari doa Tuhan, ya, ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya. Nikmat diampuni, maka harus berkorban untuk mengampuni. Ya. Yang ketiga, ini waktunya untuk minta bimbingan Santo Fransiskus ya, supaya roh yang telah hinggap dan menjiwai dirinya bisa juga dibagikannya kepada kita, supaya pelan-pelan tumbuh ya, sehingga kita menjadi pribadi yang bukan menebarkan ancaman, bukan pribadi yang ditakuti karena sangar, ya, bukan pribadi yang dijauhi karena macam-macam sifat buruk, tetapi bisa menjadi pribadi yang membawa kesejukan, ketentraman, sehingga orang berada di samping kita itu sudah merasa ya aman tentram, ya aman tentram. Itu saya rasa penting minta dari Santo Fransiskus Assisi. Ya, terima kasih Pastor atas penjelasannya. Ya. Kalau saya melihat di situasi saat ini, dunia ini, andaikan para pemimpin dunia sebagian besar itu melaksanakan apa yang didoakan oleh Santo Fransiskus ini, maka dunia ini akan menjadi sangat aman, sangat damai, harmonis, sejuk, begitu Pastor. Bagaimana menurut Pastor? Benar sekali, ya benar sekali. Tetapi paling penting sebelum mengubah orang lain, kita dulu berubah ya. Pastor. Itu satu. Kedua, kita harus cari jalan ya. Harus mencari jalan bagaimana kita memakai bahasa bisnis memasarkan doa ini Pastor. Atau bahasa spiritualnya bagaimana kita menanamkan doa ini kepada sebanyak mungkin orang. Karena doa ini bukan hanya doa orang Kristen, ini doa semua umat manusia. Bahkan seluruh seluruh ciptaan Tuhan yang membutuhkan hidup harmonis. Itu. Ya Pastor. Indah sekali Pastor doa ini Pastor.